Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Video kali ini yang kami upload adalah pembahasan soal-soal literasi yang sering keluar. Materi ini merupakan materi kimia kelas 11 SMA semester 2. Materi ini kelanjutan dari video yang sudah kami upload terlebih dahulu, yaitu membaca kurva literasi. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Soal yang pertama, UN SMA 10P6010. Berikut data hasil titrasi larutan HCl dengan larutan NaOH 0,1 M. Ini datanya, option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Volume rata-rata NaOH yang digunakan adalah 15 mili. Nah, ini dijumlahkan kemudian dibagi 3. Kemudian persamaan reaksinya HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Reaksi ini sudah setara. Sehingga dari persamaan reaksi kita bisa menuliskan mol HCl dibanding mol NaOH sama dengan 1:1. Ini koefisiennya 1. Mol HCl sama dengan mol NaOH. M HCl kali V HCl sama dengan M NaOH kali V NaOH. Molaritas HCl kali 20 volume HCl yang dititrasi sama dengan molaritas NaOH 0,1. Ini 0,1. Volume NaOH 15. Ini diambil dari rata-rata tadi. Sehingga molaritas HCl sama dengan 0,075. Sehingga jawabannya adalah B. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal berikutnya, UN Kimia 2017. Berikut ini data hasil percobaan titrasi larutan MgOH2 dengan larutan HCl 0,1 M. Ini datanya. Berdasarkan data tersebut, massa MgOH2 kali yang bereaksi adalah option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Volume rata-rata HCl yang digunakan, jadi ini dijumlahkan dibagi 3, adalah 20 ml. Kemudian kita menuliskan persamaan reaksi yang setara. Ini persamaan reaksi, ini belum setara, kita setarakan. Cl-nya ada 2, di sini baru ada 1, maka koefisien HCl 2. Nah, ini reaksi ini H2O-nya belum setara, sehingga koefisiennya 2O berjumlah 2. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Mol MgOH 2 kali dibanding dengan mol HCl, karena yang berkaitan dengan soal, sama dengan koefisien MgOH 2 kali dibanding koefisien HCl. Mol MgOH 2 kali dibanding mol HCl sama dengan koefisien MgOH adalah 1, koefisien HCl adalah 2, sehingga perbandingannya 1:2. Perkalian mol HCl dikalikan 1, mol HCl sama dengan 2 kali mol MgOH 2 kali. Sehingga MV HCl sama dengan 2 kali MV MgOH 2 kali. Molaritas HCl 0,1. Volume HCl rata-rata yang digunakan 20. 2 kali molaritas MgOH 2 kali. Ini nanti yang ditanyakan. Volume MgOH 2 kali adalah 10. Sehingga molaritasnya 0,1. Yang ditanyakan adalah massa. MgOH tadi adalah sebanyak 20 ml. Ya, MgOH adalah
10 ml. 10 ml 0,1 M itu sama dengan 10 kali 0,1 milimol MgOH 2 kali. Sehingga 1 milimol kali Mr, sehingga 1 milimol kali 58 mg, sehingga sama dengan 0,058 gram. Inilah MgOH yang bereaksi. Sehingga jawabannya adalah A. Lanjut. Soal berikutnya, UN. Sebanyak 20 gram kalsium oksida dilarutkan dalam 500 ml air. 20 ml larutan ini dititrasi dengan HCl 0,8 M. Hasilnya ini, kadar kalsium oksida dalam larutan adalah option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Volume HCl 0,8 M untuk titrasi adalah ini. Kita rata-rata sehingga 25 mili. 20 ml CaO XM ini yang dititrasi. Kita nanti mencari molaritasnya dulu. Persamaan reaksi yang setara kita tuliskan. Ini HCl, CaO. Ini belum setara, kita setarakan sehingga koefisien HCl di sini 2. Ini sudah setara. Sehingga mol HCl dibanding mol CaO sama dengan koefisien HCl dibanding koefisien CaO. Mol HCl dibanding mol CaO sama dengan 2:1. Mol HCl dikalikan 1 sama dengan mol HCl sama dengan 2 kali mol CaO. Sehingga MvHCl sama dengan 2 kali MvCaO. Molaritas HCl adalah 0,8. Volume HCl tadi adalah 25. 2 kali molaritas CaO nanti dicari dulu. Volume CaO adalah 20 ml. Sehingga molaritas CaO 0,5. Larutan yang kita dapatkan tadi 500 ml yang atas ini ya, ini totalnya CaO 0,5 M. Sehingga kalau kita jadikan milimol, 500 kali 0,5 sama dengan 250 milimol. Kalau kita jadikan miligram, ini 250 kali 56. Sehingga 1400 miligram sama dengan 1,4 gram. Ini berat CaO hasil titrasi. Nah, kadar CaO dihitung dari berat CaO hasil titrasi dibagi berat CaO semula. Sama dengan 1,4 dibagi 20. Ini 20 gram CaO tadi. Kali 100% sama dengan 70%. Sehingga jawabannya adalah E. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal berikutnya, UN SMA 2015. Data titrasi 10 ml larutan CaOH 2 kali 0,1 M dengan larutan HCN diperoleh data sebagai berikut. Massa HCN yang bereaksi dengan larutan CaOH 2 kali adalah, ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Persamaan reaksi setara seperti ini. Ini belum setara, kita setarakan. Koefisien HCN 2. Koefisien H2O juga 2. Ini sudah setara. Sehingga dari persamaan reaksi kita mendapatkan mol HCN dibanding mol CaOH 2 kali sama dengan koefisien HCN dibanding koefisien CaOH 2 kali. Mol HCN dibanding mol CaOH 2 kali sama dengan koefisien HCN adalah 2 banding 1. Koefisien CaOH adalah 1. Sehingga mol HCN dikalikan 1 sama dengan mol HCN. Mol CaOH 2 kali 2 sama dengan 2 kali mol CaOH 2 kali. MvHCN sama dengan 2 kali MvCaOH 2 kali. Sehingga volume HCN 20, ini kita masukkan di sini 2 kali. Molaritas CaOH 2 kali 0,1. Volume CaOH 2 kali adalah 10. Sehingga ketemu molaritas HCN 0,1. Kita mendapatkan HCN yang bereaksi dengan CaOH 2 kali adalah 20 ml HCN 0,1.
Jadi 20 mili tadi ini molaritasnya 0,1. Ini kalau kita jadikan mol, 20 mili kali 0,1 menjadi 2 milimol. Sama dengan 2 kali mrHCN. Sama dengan 2 kali 27 miligram. Sama dengan 54 miligram. Sama dengan 0,054 gram. Inilah jawabannya A. Sehingga A. Lanjut. Soal berikutnya UN 2016. Perhatikan gambar titrasi berikut. Sebanyak 25 ml H2SO4 dititrasi dengan 50 ml NaOH 0,1 M menggunakan indikator fenolftalin sampai mencapai titik akhir titrasi. Massa H2SO4 dalam 25 ml larutan H2SO4 yang dititrasi adalah, ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Kita tulis persamaan reaksi yang setara. Nah, ini Na-nya belum setara. Jumlahnya 2 baru 1, maka di depan NaOH diberi angka 2. Hanya juga belum sama, sehingga di depan H2O diberi angka 2. Ini sudah setara. Dari reaksi ini kita mendapatkan mol H2SO4 dibanding mol NaOH sama dengan koefisien H2SO4 dibanding koefisien NaOH. Mol H2SO4 dibanding mol NaOH sama dengan 1 banding 2. Dalam-dalam, luar kali luar. Sehingga 2 kali mol H2SO4 sama dengan mol NaOH. 2 kali MV H2SO4 sama dengan MV NaOH. Volume H2SO4 yang dititrasi 25. Molaritas NaOH adalah 0,1, volume NaOH adalah 50, sehingga molaritas H2SO4 0,1. Massa H2SO4 yang dititrasi berarti 25 ml H2SO4 0,1 M, ini kita jadikan milimol, 25 kali 0,1 kali mR, miligram langsung, miligram, sehingga 25 kali 0,1 kali 98 mg sama dengan 245 mg. Sehingga jawabannya adalah C. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal UN 2018. Diketahui data beberapa indikator dan trayek pH. Ini kurvanya, ini indikatornya. Pasangan asam basa, basa asam dan indikator yang digunakan adalah, ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Kita melihat pH sebelum titrasi dimulai itu adalah 11. Ya. Kemudian menunjukkan pH basa kuat. Nah, ini angka 11. NaOH-nya volume asamnya 0. Nah, ini merupakan pH basa kuat. Ya, basa kuat. pH pada akhir titrasi. Ada agar di sini. Ini menunjukkan pH-nya 4, angka 4. Menunjukkan pH asam lemah. Jadi 4 ini menunjukkan pH asam lemah. Kesimpulannya titrasinya basa kuat, asam lemah. Sehingga jawabannya adalah A. Jawabannya A. Lanjut. Soal berikutnya UN SMA 2012. Seorang siswa melakukan titrasi larutan NaOH dengan larutan HCl 0,15 M. Hasil dari titrasi disajikan pada kurva sebagai berikut. Jika yang dititrasi sebanyak 30 ml larutan NaOH, maka konsentrasi larutan NaOH adalah, ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Pada titik ekuivalen itu yang ini, berlaku mol NaOH sama dengan mol HCl. Sehingga MV NaOH, lihat ini titrasinya asam kuat basa kuat, asam kuat. Kita lihat MV HCl sama dengan MV NaOH. Volume NaOH 30. Ya, ini 30. Molaritas HCl 0,15, volume HCl adalah 20. Karena kita lihat ini 20. Karena pada titik ekivalen. Karena asam kuat basa kuat, titik ekivalennya berada pada pH 7 ini.
Sehingga MnAOH ketemu 0,1. Sehingga konsentrasinya 0,1. Jawabannya adalah A. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. UN SMA 2012. Lanjut. Berikut kurva titrasi larutan asam asetat dengan larutan natrium hidroksida. Jika 15 ml CH3COOH ditetesi dengan larutan NaOH 0,1 m, maka konsentrasi asam asetat yang dititrasi adalah, ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Pada titik ekuivalen berlaku mol CH3COOH sama dengan mol NaOH. MV CH3COOH sama dengan MV NaOH. Volume CH3COOH adalah 15. Molaritas NaOH yang digunakan untuk titrasi 0,1. Volume NaOH 30. Karena ini pada titik ekuivalen tadi, karena data yang diketahui. Jadi pH-nya pada 8,7. Molaritas CH3COOH adalah 0,2. Sehingga jawabannya adalah C. Lanjut. Soal UN SMA 12. Sebanyak 10 ml larutan HCl ditetesi dengan larutan NaOH 0,10 m. Diperoleh kurva titrasi sebagai berikut. Berdasarkan titik ekuivalen yang dicapai, maka konsentrasi asam klorida yang dititrasi adalah, ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Ini titrasi asam kuat, basa kuat. Titik ekuivalennya pada pH 7. Sehingga mol asam sama dengan mol basa. Nah, ini pH 7, ini titik ekuivalen. Berada pada volume NaOH 25 ml. Persamaan reaksi setaranya ini, mol HCl sama dengan mol NaOH 1:1. MV HCl sama dengan MV NaOH, volume HCl 10. Kita lihat ini 10. Molaritas NaOH 0,1. Volume NaOH 25. Ini 25. Jadi kita ambil pada titik ekuivalennya. Ya, karena yang diminta titik ekuivalen. Sehingga molaritas HCl adalah 0,25. Sehingga jawabannya adalah C. Lanjut. UN SMA 14. Perhatikan kurva perubahan harga pH pada titrasi CH3COOH dengan NaOH sebagai berikut. Daerah kurva yang merupakan larutan penyangga adalah X, Y, Z, dan seterusnya. Di option pilihannya. Pembahasannya. Titrasi asam lemah basa kuat. Titik ekuivalen pada pH 8,73. Ini titik ekuivalennya. Daerah X dan Y kelebihan basa kuat karena di atas titik ekuivalen. Ya, ini bersifat basa. Jadi bukan penyangga. Daerah di bawah titik ekuivalen, di bawah pH 8,7 merupakan larutan penyangga. Sehingga Z, V, dan W. Tetapi kita lihat kapasitas penyangga yang kuat artinya mampu menahan pH ditandai oleh kurva yang hampir mendatar. W ini perubahannya pH cukup tinggi. Z juga lebih tinggi. Sedangkan V ini agak mendatar. Nah, pelan-pelan. Inilah sebenarnya larutan atau daerah V yang kurvanya landai dan datar merupakan larutan penyangga yang kapasitas penyangganya paling kuat. Sehingga jawabannya D. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. UN 2018. Perhatikan wacana berikut. Senyawa aktif pada pemutih adalah NaClO. Untuk menghitung kadar NaClO digunakan reaksi iodometri. Reaksinya ini. Berdasarkan wacana tersebut, untuk menghitung NaClO dalam pemutih digunakan titrasi iodometri
dengan Na2S2O3 sebagai larutan standar. Jika 20 ml NaClO dititrasi memerlukan 15 ml Na2S2O3 0,1 m, maka kadar NaClO, W dalam W itu berat dalam berat, berarti gram dalam gram, dalam pemutih adalah, ini option pilihan. Kita lihat pembahasannya. Pada reaksi ini berlaku nih, 1 mol NaClO sebanding dengan 1 mol I2, koefisiennya kita lihat. Kemudian 1 mol I2 sebanding dengan 2 mol Na2SO2O3. Ini yang kita butuhkan sesuai dengan konteks soalnya. Sehingga perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, mol NaClO dibanding mol Na2S2O3. Karena ini yang titrasi, sama dengan koefisien NaClO dibanding koefisien Na2S2O3. Mol NaClO dibanding mol Na2S2O3 sama dengan 1 banding 2. 2 mol NaClO sama dengan mol Na2S2O3. Sehingga 2 kali MV NaClO sama dengan MV Na2S2O3. Volume NaClO 20, ya, 20. Kemudian molaritas ini yang 0,1, Na2S2O3 ini 0,1. Volume Na2SO3 15 ini 15. Ini kita tulis kembali di sini. Lanjut. Molaritas NaClO kali 40, ini 2 kali 20 sama dengan ini 1,5. Sehingga molaritas NaClO sama dengan 0,0375. Sehingga kita mendapatkan 20 ml NaClO 0,0375 m. Karena tadi 20 ml ini. Sama dengan 20 kali 0,0375 milimol. Sama dengan 55,875 mg. Kalikan mR ini 74,5 sama dengan 0,0559 gram. Kita bulatkan. Kemudian NaClO itu 20 ml NaClO itu ada berapa gram? Karena di sini rho-nya diketahui 1 gram, maka di sini sama dengan 20 gram. Sehingga kadar NaClO yang diminta adalah berat dibagi berat, maka 0,0059 ini gram. Hasil titrasi dibagi 20 ini yang dititrasi kali 100%. Sama dengan 0,279%. Sehingga jawabannya adalah A. Jangan lupa klik subscribe. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.